bersyukur Tuhan boleh bangunkan kami dan kami boleh mengikuti ibadah remaja ini walau dalam keterbatasan Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Tuhan, kiranya Kau bimbing ibadah kami masing-masing dari rumah, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu. Amin. Amin. Nah teman-teman, tema kita pada hari Minggu ini adalah transfigurasi. Transfigurasi itu apa sih Mbak Peggy? Transfigurasi adalah umat manusia meninggikan dan menyerukan nama Tuhan di Gunung Horeb. Oke teman-teman, untuk merespon tema tersebut kita mau menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia. Belajar bareng ya teman-teman. Kita mau memujikan nama Tuhan dengan judul Bejana. Kuasa Rohmu
Selamat pagi, adik-adik remaja. Semoga kalian tetap sehat ya, karena kalian juga patuh untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, kita memasuki minggu kedua Februari. Ada cerita menarik, peristiwa menarik yang akan kita renungkan pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pagi ini Tuhan, dalam ibadah remaja ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, agar dalam kami merenungkan firman-Mu, Tuhan membukakan hati kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, sehingga firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, tebus kami dengan kuasa Roh-Mu, jauhkan kami dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, peristiwa itu yang akan kita renungkan, peristiwa menarik itu tercatat di Injil Markus. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Markus, kita baca pasal 9, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Markus, pasal 9, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Oke, sudah dapat semua? Oke, mari kita baca. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara kepada Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Berbahagialah dari sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, pernahkah kalian memiliki teman waktu kecil ya, dan waktu sudah SMP begini, atau mungkin sudah SMA, baru ketemu lagi nih. Dan rupanya
kita nggak mengenali karena teman kita ini sudah beda. Mungkin yang dulu kurus gitu ya, kering, kayak orang yang kurang makan, tapi sekarang dia jadi gemuk, jadi berisi gitu ya. Seperti yang Kak Petrus alami, dulu punya teman waktu kecil ya, sama kurusnya Kak Petrus ya, waktu kecil dulu. Ketika SMP ketemu, jadi heran. Dan Kak Petrus juga ragu untuk menyapa dia, karena badannya sekarang berotot. Dan dia jadi kekar. Oh, ternyata dia memang suka ikut kakaknya untuk latihan angkat beban. Nah, ada perubahan dari yang kita kenal, ternyata ada satu yang berbeda di situ. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, paling tidak juga kira-kira berbicara tentang hal itu. Ya. Kita lihat peristiwanya ya. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke atas gunung. Dan rupanya mereka ditunjukkan sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu yang namanya transfigurasi Yesus. Nah, ada perubahan dari Yesus yang biasa mereka lihat sesuatu menjadi yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Ya. Dikatakan di ayat yang kedua tadi ya, bahwa wajah Yesus menjadi bersinar, pakaiannya itu putih berkilat, bahkan terang sekali, gitu ya. Terang banget, sehingga mungkin mereka melihatnya silau, begitu. Nah, itu membuat mereka takut, gitu ya. Kok Tuhan jadi beda, gitu. Nah, itulah peristiwa transfigurasi. Dan menariknya lagi, ada dua orang juga yang mereka lihat, khususnya Petrus yang lihatnya, yaitu Musa dan Elia. Kemudian kita bertanya-tanya ya, bagaimana Petrus mengenali Musa dan Elia? Kan zaman dahulu nggak ada foto. Nah, itulah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus membukakan mata Petrus, memberikan hikmat pada Petrus, sehingga Petrus mengenali mereka sebagai Musa dan Elia. Nah, ini menarik juga. Kenapa kok Musa dan Elia, bukan nabi yang lain gitu ya? Bukan nabi-nabi, kan banyak, ada Yesaya, kemudian ada Yeremia dan seterusnya. Kenapa Musa dan Elia? Nah, ini satu yang menarik untuk adik-adik juga pahami. Mari kita lihat. Siapa Musa? Nah, apa yang langsung kebayang di pikiran adik ketika mendengar kata Musa? Ya, Musa adalah pembebas bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Musa bisa jadi disebut nabi pembebas. Nah, lalu bagaimana dengan Elia? Elia, kalau mendengar kata atau nama Elia, pasti yang langsung teringat adalah peristiwa yang menakjubkan, di mana waktu itu Elia menantang ratusan nabi Baal untuk membuktikan bahwa hanya ada satu Allah yang hidup. Mereka mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Dan Allah menjawab Elia dengan cara mengirimkan api dari langit dan membakar korban persembahan Elia. Sedangkan yang nabi Baal sudah mulai pagi sampai menjelang sore, nari dan sebagainya, ternyata nggak ada apa-apa. Dari peristiwa itu membuat bangsa Israel akhirnya menjadi semakin yakin. Bahkan mereka yang sudah mulai menyembah Baal menjadi kembali melihat kebenarannya, bahwa hanya ada satu Allah yang hidup. Nah, kenapa Musa dan Elia? Sebetulnya mereka ini menggambarkan bagaimana peran Tuhan Yesus di dunia ini. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah sebagai pembebas. Apa yang dibebaskan? Di seluruh umat manusia. Dibebaskan dari apa? Dari belenggu kuasa dosa. Sehingga kita berpindah dari maut menjadi hidup. Itulah arti kenapa Musa ada dalam penglihatan.
Yang kedua, bagaimana dengan Elia? Elia adalah nabi yang membawa bangsa Israel kembali kepada kebenaran, kembali menyembah Allah yang hidup. Nah, itulah juga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk mengembalikan umatnya kepada kebenaran, bahwa hanya satu Allah yang hidup, satu Allah yang layak disembah. Nah, itulah makna daripada transfigurasi Tuhan Yesus dan kenapa Musa dan Elia ada di sana. Bahkan ada peristiwa menarik juga di situ. Awan turun dan suara Allah terdengar di sana, menunjuk kepada Tuhan Yesus bahwa inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu semakin menguatkan bahwa Yesus yang kita kenal, yang murid-muridnya juga kenal, ternyata memiliki tidak hanya figur manusia, tetapi dia juga adalah Allah, firman Allah yang turun dalam dunia dan dinyatakan dalam manusia Yesus. Jadi transfigurasi itu perubahan dari Yesus yang dikenal sebagai nabi, mungkin sebagai manusia. Di situ Petrus, Yakobus, dan Yohanes ditunjukkan bahwa Yesus juga adalah figur Allah. Nah, adik-adik, kalau bicara tempatnya, adik-adik lihat di belakang ini ya. Nah, ini adalah satu gereja yang didirikan untuk memperingati peristiwa tersebut. Gereja itu adalah Transfiguration Church yang didirikan di Gunung Tabor di Israel. Nah, adik-adik sekalian, kita tadi sudah melihat bahwa ada Musa dan Elia dalam peristiwa ini. Nah, sekarang mari kita lihat siapa yang diajak Tuhan Yesus untuk bersama-sama naik ke atas gunung. Ada 3 muridnya kan? Tidak semua murid yang diajak ke sana. Ada Petrus, ada Yakobus, dan ada Yohanes. Nah, siapa nih ketika murid Tuhan Yesus ini? Kalian pasti sudah kenal yang Petrus. Bagaimana Petrus setelah Tuhan Yesus meninggal, dia dipercaya oleh Tuhan Yesus menjadi pemimpin umat Tuhan, pemimpin para rasul. Dan kita lihat bagaimana keberanian Petrus dalam menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak takut, dia akan ditangkap, dianiaya, tetapi dengan penuh keyakinan dia berani untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan semua orang. Nah, efek dari peristiwa itu juga semakin membangun Petrus, keyakinan Petrus, sehingga dia menjadi berani dan mempertahankan imannya sampai dengan akhir. Nah, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes mungkin juga kita kenal. Dia adalah penulis kitab dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes dan juga kitab Wahyu. Nah, memang dia tidak mengalami kematian seperti rasul yang lain, yang harus mengalami siksaan, harus mengalami aniaya gitu ya. Tetapi Yohanes memang sempat dianiaya, pasti. Tapi dia dibuang dan dia tidak meninggal pada saat penganiayaan itu. Namun Yohanes memiliki peran yang penting. Kalau kita lihat Injil Yohanes itu, ada yang baca itu akan semakin menguatkan iman kita tuh. Ya, menulis 2 kitab itu. Bagaimana dengan Yakobus? Nah, Yakobus tidak banyak catatan tentang Yakobus, adik-adik sekalian. Nah, tapi dari catatan yang ada, Yakobus itu meninggal tahun 44. Tidak jauh dari penyaliban Tuhan Yesus dan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Nah, dia adalah dari antara para rasul, dia adalah martir yang pertama. Sehingga tidak banyak catatan dia, tetapi dia dikenal sebagai seorang martir yang mempertahankan imannya dengan berani sampai dengan akhir, sampai dengan disiksa dan dia meninggal. Itulah dampak pengalaman peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Mereka
punya keyakinan, mereka punya keberanian untuk mempertahankan imannya dan menjaga imannya sampai akhir. Itulah pesan dari firman yang kita renungkan pagi ini pada kita semua. Nah, dari remaja, sekarang ini zaman internet, jadi bisa mendapat informasi dari mana-mana. Ya, tinggal sekali klik, ada dapat informasi apapun, gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, sebetulnya kalau kita tidak bijak, kita akan bisa diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Ada yang bilang ini yang benar, ada yang bilang iman kita yang salah, dan yang lain-lain. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajak kita, adik-adik sekalian, walaupun kita masih muda, mari kita belajar untuk kita semakin dalam untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah ini. Sehingga sama seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kita akan bisa mempertahankan iman kita ini walaupun mungkin ada banyak hal yang menggoda kita untuk kita bisa berpaling ke yang lain, ada menarik yang lainnya, ada yang membuktikan bahwa imanmu itu salah. Tapi apakah memang bukti itu betul? Supaya kita tetap bisa mempertahankan iman kita, berani mempertahankan iman kita sampai dari akhir dari sekali. Jangan mau digoyahkan oleh apapun. Nah, peristiwa transfigurasi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah salah satu figur dari Tritunggal Allah yang hidup. Maka, mari kita memiliki keyakinan yang kuat. Bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri yakin bahwa kita memang menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Nah, adik-adik sekalian, kiranya firman ini bisa membuat kita semakin bertumbuh, semakin kita belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus, sehingga dengan belajar itu kita semakin yakin. Dan saya yakin kita tidak akan digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh hal-hal yang menarik yang membuat kita nanti bisa keluar dari iman kita, tapi kita akan bisa mempertahankan iman kita sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan agar firman yang baru kita dengar itu bertumbuh dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk semakin mempercayai Tuhan sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar yang kami sembah. Pimpinlah kami yang masih muda ini Tuhan, supaya kami tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran, hal-hal yang menyesatkan, yang seolah-olah itu benar, tetapi ternyata itu bisa menyesatkan kami. Tolonglah kami supaya kami tetap bisa mempertahankan iman kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati dan menyertai adik-adik sekalian. Teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Mari teman-teman bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk mengumpulkan sebagian kembali dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Kau mau suci dan kuduskanlah persembahan kami agar layak bagi kerajaan-Mu yang di surga. Tuhan Yesus, kiranya Kau juga urapi bagi majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya apa yang dilakukan boleh berdasarkan dari hikmat-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau selalu sertai mulai dari Bapak Presiden hingga Kepala RT sampai seluruh warga negara di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Kau selalu berkati kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan bencana alam. Tuhan Yesus, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang mungkin mengalami sakit karena pandemi ini. Kami juga ingin berdoa buat mereka. Kiranya Kau selalu sertai mereka dan pulihkanlah mereka Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Kau berkati gereja kami supaya di tengah masa pandemi ini semua yang sedang berjalan, program-program yang sedang berjalan boleh tetap dilancarkan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta hingga majelis penatua dan pekerja yang berada di administrasi gereja. Tuhan Yesus, Kau sertai mereka semua dan Kau sertai juga kami sebagai warga gereja Gita Jaya Rungkut Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Kau selalu berkati mereka dan selalu memberi kesehatan buat mereka Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk studi kami supaya kami selalu semangat Tuhan walaupun kami belajar dalam keterbatasan ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman,
tiba di penghujung ibadah kita hari ini, kita mau pujikan lagi satu lagu. Judulnya apa Mbak Peggy? Allah yang setia. Kiranya damai sukacita dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.